Semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, pembangunan kampung atau desa semakin masif dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Sesuai dengan manfaatnya, dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN), dana desa diprioritaskan pemanfaatannya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa atau kampung, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Salah satu penerima manfaat dana desa adalah Kampung Skoyambe. Kampung Skoyambe merupakan salah satu kampung yang berhadapan langsung dengan Selat Pasifik dan merupakan satu dari beberapa kampung yang berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini. Secara geografis, Kampung Skoyambe diapit oleh beberapa kampung lainnya, yakni sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Koya Tengah, sebelah timur dengan Skomabo. Luas wilayah Kampung Skoyambe 156,12 km persegi. Dan secara administratif, Kampung Skoyambe merupakan bagian dari distrik Moratami, Kota Jayapura. Dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 28 menit dari pusat Kota Jayapura. Kampung ini dimekarkan pada tahun 1991 dari 2 kampung induk, yakni Kampung Skosai dan Kampung Skomabo. Pada awal pemerintahan, kampung ini dipimpin oleh kepala kampung bernama Adolfius Rolo. Dan selanjutnya pada tahun 2007-2012 digantikan oleh Yosep Patipeme, yang kemudian beralih kepada Oscar Rolo yang menjabat hanya 3 bulan. Pada tahun 2013-2019, kepemimpinan Kampung Skoyambe dijabat oleh Fritz Maurits Patipeme. Sejak Desember 2019 sampai saat ini, Kepala Kampung Skoyambe dijabat oleh Marcellus Membilong. Jumlah penduduk Kampung Skoyambe berdasarkan data tahun 2020 berjumlah 276 kepala keluarga dengan 611 jiwa. Secara demografi kependudukan, Kampung Skoyambe 99% merupakan warga Papua asli yang berasal dari beberapa suku, yakni suku Rolo, suku Membilong, suku Patipeme, dan suku Ramela. Kampung Skoyambe juga memiliki 1 buah rumah adat dan juga tugu atau monumen Tangwala yang menggambarkan kehidupan masa lampau dari kelima suku yang mendiami Kampung Skoyambe. Sejak dimekarkan pada tahun 1991 sampai dengan saat ini, pembangunan Kampung Skoyambe terus didorong dengan sejumlah kebijakan oleh masing-masing kepala kampung dengan adanya dukungan dana dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kota Jayapura.
Di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Marcelus Membilong, sejumlah program dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pembangunan fisik dengan menggunakan 3 sumber dana, yakni dana desa dari APBN, alokasi dana desa ADD, dan dana bagi hasil Kota Jayapura. Diakui sejak adanya dana desa yang diberikan kepada masyarakat, pembangunan kampung terus dilakukan, baik fisik maupun peningkatan sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Ya, pantai wisata ini perlu kita tingkatkan untuk Skoyambe. Kita tingkatkan di pariwisatanya. Mungkin honai-honai jalan pariwisata ini kan perlu kita timbun dia, atau kita gusur dia, timbun dia, kita bikin baik jalan pariwisata. Terus kita tambahkan dia punya tempat-tempat wisata di pantai seperti honai, tempat-tempat duduk yang layak untuk ke depan nanti. Makanya kita suruh RT RW itu masukkan laporan seperti mereka RT berapa yang di pantai ini kan tempat wisatanya lari ke bagian mereka RT 7 di RT 6 ke pantai. Jadi mereka itu perlu jalan mungkin bagus, terus fasilitas itu seperti pariwisata punya itu seperti hona-hona itu dibikin di pantai, sehingga ke depan nanti itu 2021 dan selanjutnya itu tempat wisata untuk kampus Skoyambe itu indah kalau kita sudah tata ke depan nanti. Kalau jalannya bagus, ada tempat wisatanya di pantai seperti honanya bagus kan dengan sendirinya. Mungkin sanggar penyu lagi kalau sudah besok lagi kalau sudah direhab begitu sudah bagus penyunya lagi. Berarti ya peningkatan itu sudah ada dalam arti ke depan nanti kita akan dari pemerintah kampung tetap kita spirit terus, kita perhatikan terus supaya itu bisa berjalan bagus, pokoknya semaksimal mungkin bisa. Selama tahun 2020, sejumlah program pembangunan baik fisik maupun pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan menggunakan 3 sumber pendanaan. Tercatat 5 unit rumah layak huni dan 3 rumah kepala suku yang dibangun dengan besaran dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp1.426.978.000. Dana ADK APBD Kota Jayapura sebesar Rp4.214.431.000 dan juga dana bagi hasil pajak retribusi daerah atau BHPRD sebesar Rp681.663.000 sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp6.323.072.000. Pembangunan dilakukan dalam 5 bidang utama, yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan besaran anggaran Rp2.650.929.000. Bidang pembangunan kampung sebesar Rp1.499.920.250. Bidang pembinaan kampung sebesar Rp1.318.660.000. Bidang pemberdayaan kampung sebesar Rp160.342.250. Serta bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak kampung sebesar Rp693.220.500. Dalam bidang pembangunan kampung, telah dilakukan pembangunan 5 unit rumah warga berukuran 3 x 6 meter persegi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan senilai Rp1.137.925.000.
normalisasi kali sepanjang 1 km dengan biaya Rp84.920.750 serta insentif guru honor berjumlah 6 orang sebesar Rp50.400.000. Selain itu, dalam bidang pembinaan kampung yang telah dilakukan antara lain membangun 3 unit rumah kepala suku dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp99.783.000. Kebijakan lain yang dilakukan kepala kampung adalah dengan memberikan insentif terhadap guru honorer, insentif kepada kader posyandu, dan pelatihan pencegahan stunting. Prioritas untuk tahun yang akan datang, karena Skoyambe itu lebih maju dalam arti pengembangan semua aspek. Dari segi pembangunannya, segi pariwisatanya, sumber daya manusianya, pokoknya itu untuk ke depan. Saya lebih fokus ke situ. Supaya untuk ke depan 2021 dan Skoyambe itu lebih tetap maju dalam arti di mata umum Kota Jayapura. Sebelumnya pada tahun 2019, Kampung Skoyambe mendapatkan alokasi dana sebesar Rp7.045.250.000 dari 4 sumber, yakni dana desa sebesar Rp1.357.504.000, kemudian ADK ditambah Silpa sebesar Rp4.795.708.000, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp1.057.293.000 dan APBD provinsi dalam program prospek sebesar Rp94.250.000. Pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan dana tersebut antara lain renovasi pustu, sumur gorong-gorong 5 unit, MCK 5 unit, dan membangun 5 unit dapur warga, serta pembangunan jalan sepanjang 250 meter. Kepala kampung yang baru setahun dilantik mengaku tak ada kendala yang berarti dalam membangun kampung, baik secara fisik maupun peningkatan ekonomi, karena semua berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah kota, pemerintah kampung, tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Kedepan, pemerintah Kampung Skoyambe berkomitmen akan mengupayakan semua masyarakat di kampung tersebut memiliki rumah layak huni. Peningkatan sumber daya manusia, dan juga peningkatan perekonomian melalui kebijakan keberpihakan. Semua pembangunan yang dilakukan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kampung Skoyambe. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepuasan yang dirasakan masyarakat. Hanya saja diharapkan pemerintah melalui instansi terkait memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengolah hasil potensi masyarakat Kampung Skoyambe, seperti hasil pertanian maupun perkebunan, sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan usaha sendiri berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Ya, sebagai masyarakat saya berterima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah kampung tapi juga pemerintah kota yang mana telah mengucurkan dana sehingga banyak masyarakat yang terbantukan dengan pembiayaan dana desa ini. Jadi
Jadi banyak masyarakat yang tadinya tidak punya rumah jadi punya rumah, yang tadinya hidupnya menumpang ya sekarang sudah bisa hidup sendiri, mungkin seperti begitu. Jadi ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dari bantuan ini begitu. Untuk ke depan, untuk pemerintah mungkin kalau di sini namanya juga masyarakat, jadi tingkat pengetahuannya itu masih lemah. Sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah itu yang diutamakan itu hanya bangunan. Kemudian jalan, bangunan jalan, tapi masyarakat ini tidak berpikir untuk kehidupan mereka sendiri ke depan itu harus berkembang seperti apa. Sehingga kalau bisa ya nanti dari pemerintah kota, khususnya nanti dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung lebih memperhatikan hal tersebut, sehingga ketika ada usulan yang naik tapi pemerintah itu mampu hadir di sini untuk membuka cakrawala berpikir dari masyarakat, sehingga jangan tiap tahun yang dipikirkan itu hanya bangunan, tapi bagaimana untuk merubah mindset berpikir dari masyarakat di sekitar sini, sehingga ke depan itu yang dipikir bagaimana untuk mengangkat SDM itu sendiri, sehingga ke depan masyarakat itu tidak lagi mengharapkan bantuan bangunan dari pemerintah, tapi mereka mampu untuk membangun bangunan sendiri, seperti begitu. Sebagai salah satu kampung yang berada di pesisir pantai, Kampung Skoyambe memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Apalagi kampung ini telah ditetapkan sebagai kampung wisata penyu oleh pemerintah Kota Jayapura. Namun, hal ini perlu keterlibatan lintas sektor dalam mengelola semua potensi yang ada, sehingga memberikan manfaat untuk pembangunan kampung, terutama kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa memberikan payung hukum atas keberadaan badan usaha milik kampung atau BUMKAM sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk peningkatan kesejahteraan warga kampung. Badan usaha milik Kampung Skoyambe, program kami untuk ke depan adalah program prioritas yang dimana kami sudah sepakati bahwa kami akan membeli semua hasil-hasil masyarakat yang ada selama ini yang belum terakomodir dengan baik, yaitu pinang, kelapa, sagu, dan hasil-hasil pertanian, hasil-hasil ukiran. Nah, ini yang kami lihat selama ini masyarakat belum menemukan satu wadah yang bisa menyalurkan hasil masyarakat ini dengan baik. Maka program prioritas kami dari BUMKAM Kampung Skoyambe untuk tahun besok atau tahun ini, kami akan berusaha untuk mengumpul semua hasil-hasil masyarakat berupa hasil-hasil lokal, tanaman-tanaman budaya, makanan-makanan budaya. Itu akan kami pakai untuk kami menjual ke luar. Selain itu, pembangunan jalan produksi untuk menghubungkan perkampungan dengan perkebunan masyarakat, sehingga memudahkan petani dalam mengangkut hasil pertaniannya. Ya, pembangunan yang berjalan di Kota Jayapura maupun khususnya hari ini kami ada di Skoyambe sudah sangat baik. Contoh masyarakat yang dulu tidak punya rumah layak huni, sekarang mereka sudah punya rumah yang layak dihuni. Bukan itu saja, mereka dapat fasilitas seperti mereka punya sumur air bersih sendiri, mereka punya MCK sendiri. Demikian juga dengan infrastruktur dasar, jalan-jalan produksi yang masuk di dusun-dusun, itu sudah punya semua, sehingga transportasi dari dusun-dusun ke kampung maupun ke pasar itu sudah mudah. Tidak seperti dulu dengan pembangunan yang ada ini. Jadi terima kasih banyak untuk pemerintah yang sudah perhatikan kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura. Masih banyak tentunya yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh Kampung Skoyambe dalam rangka memajukan Kampung Skoyambe. Menata kebersamaan guna bersinergi membangun Kampung Skoyambe menuju ke arah berkemajuan
Tentunya sangat diharapkan agar kedepannya lewat dana yang diturunkan ke kampung dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemajuan pembangunan di kampung Skoyambe. Menyelenggarakan taraf hidup masyarakat di kota dan di kampung kini menjadi perhatian saya bersama Wakil Wali Kota Rustam Sarow. Saya telah melihat langsung masyarakat saya di kampung-kampung dengan sebuah gerakan datang, lihat, dengar, dan kerjakan melalui program sehari bersama Wali Kota di kampung. Semua pelayanan pemerintahan sehari saya pindahkan ke kampung, dan ini sejalan dengan program Nawacita ketiga Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdialog dengan masyarakat, melihat pusat ekonomi mereka, mengunjungi sekolah-sekolah mereka, memantau secara langsung kerja-kerja aparat pemerintahan di kampung, dan juga memberi penguatan kepada aparat TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Ini semua saya lakukan untuk memastikan rakyat saya bisa mendapatkan pelayanan yang benar dan pasti, sebab saya tidak mau ada perbedaan dan kesenjangan antara masyarakat di kota dan juga masyarakat saya yang di kampung. Semua harus sama dalam pelayanan.